Bukan cuma pesantren yang untung, tapi juga wali santri yang untung, plus kemudian anak-anaknya untung. Alhamdulillah ketemu nih. Selama ini kita punya harta karun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, selama ini kita punya harta karun. Bukan selama ini sih, baru punya harta karun. Baru setahun. Mungkin ibu nggak ngerti, mungkin bapak nggak ngerti. Kalau saya ngomong ketinggian malah nanti nggak paham. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu. Nama harta karun kita itu namanya aset manajemen. Apa namanya? Insya Allah nggak ngerti itu. Itu perusahaan investasi yang legal secara OJK dan BI, dan syariah secara DSN MUI, dan punya kita ini satu-satunya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV ya teman-teman. Ini adalah sebuah video mengenai bagaimana Yusuf Mansur itu mengakali atau apa ya bahasanya itu ya. Pokoknya mencari cuan gitu dengan segala cara. Nah, di video ini adalah sebuah semacam pengumuman agar orang tua dari siswa-siswa yang ada di sana itu untuk bergabung ke Paytran Asset Management. Nah, kita sebenarnya udah tahu ya Paytran Asset Management ini udah bangkrut itulah. Dan udah ditutup jelas karena udah dicabut izinnya dan nggak boleh menggunakan nama brand itu untuk kegiatan apapun. Nah, tapi jauh sebelum saya ngebahas itu, walaupun referensinya adalah video itu, karena berkaitan sekali dengan apa ya, mungkin kayak kemunduran Darul Quran gitu yang disebabkan oleh Yusuf Mansur. Nah, ini ada sebuah berita teman-teman dari Sindo News ini. Sindo ya agak ini ya, agak aneh juga sih sebenarnya menurut saya, tapi ya sudahlah, kita baca dulu. Ustadz Yusuf Mansur resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pembina Darul Quran. Ini Jumat 26 Mei 2023. Ini dari Sindo ya. Dai kondang Yusuf Mansur, ini masih pakai Ustadz kalau Sindo ya, maklumi aja ya, karena ya pokoknya pemilik apa ya, ibaratnya kayak mereka punya pertemanan yang cukup dekat gitu ya, pemilik Sindo ya, MNC gitulah. Atau lebih dikenal dengan UYM, resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pembina pada Yayasan Darul Quran Nusantara. Ini yayasannya, Yayasan Darul Quran Nusantara. Dengan ini saya mengundurkan diri dari sebagai Ketua Pembina Yayasan Darul Quran Nusantara sejak 12 Mei 2023, ujarnya dalam keterangan persnya gitu ya. UYM mengundurkan merupakan pendiri sekaligus Ketua Pembina sejak tahun 2007. Yayasan Darul Quran Nusantara sendiri adalah yayasan yang menaungi aktivitas zakat dan wakaf di Darul Quran. Sodakonya nggak disebut di sini ya. Yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Darul Quran. Lembaga zakat resmi yang telah mengantongi izin Kementerian Agama RI untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Semangat dan cita-cita UYM dalam berdakwah telah melahirkan banyak penghafal Al-Quran, banyak juga ibu-ibu yang kehilangan cincin mungkin gitu ya, atau kehilangan tabungan, atau kehilangan banyak hal gitu ya. Selain itu beliau ini, mohon maaf ya, ini Sindonya saya memang ya bertemanan gitu mungkin ya, membantu duafa yang membutuhkan, berperan dalam gerakan zakat. Kehadiran Lasnas PPA Darul Quran telah diakui kiprahnya oleh masyarakat luas dan mengantungi berbagai prestasi gitu ya. Katanya gitu, walaupun banyak yang memuja juga. Adapun pengunduran diri dilakukan karena UYM telah resmi menjadi Wakil Ketua Umum Waketum Bidang Ekonomi Umat dan Syariah Partai Persatuan Indonesia Perindo. UYM ini menjaga netralitas keberadaan Yayasan Darul Quran Nusantara sebagai lembaga zakat Nusantara, lembaga zakat nasional ya. Mungkin
bukan itu menurut saya. Mungkin karena dia waktu itu mau mencalonkannya. Sebab dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang ini ya, bahwasanya anggota pengurus partai politik dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik itu ya dilarang gitu ya. Keputusan ini merupakan langkah UIM untuk taat kepada undang-undang yang berlaku. UIM menyampaikan dukungan dan doa terbaik untuk Laskar Pencipta Al-Quran dan menjadi lembaga nasional terus bergerak dalam dakwah tahfiz Quran, melainkan generasi ya gitu bla. Jadi gini teman-teman, kita nggak bicara tentang Yusuf Mansur yang mengundurkan diri sebagai aktor politik gitu ya, karena kan dia sudah gagal sekarang ya. Kalau dulu diceritakan mungkin beda lagi, tapi kan sekarang udah gagal. Nah, saya mau menceritakan bahwasanya kenapa sebab dia harus melakukan itu gitu ya. Mungkin pertamanya ya karena ini berkaitan dengan santri, mungkin pertamanya karena Yusuf Mansur ini dituntut oleh wali santri untuk bertanggung jawab, mungkin kayak gitu ya. Dan keduanya kenapa dia masuk ke ranah politik, ya pasti karena ada kepentingan untuk ya melanggengkan nama dia gitu, terus menjaga nama dia, terus kemudian mungkin kalau dia masuk ke politik mungkin namanya akan lebih kuat, itu pikirannya seperti itu ya teman-teman. Nah, sebagai referensi kenapa saya katakan mungkin ada banyak ratusan atau banyak orang gitu daripada wakil orang-orang yang mungkin menjadi apa ya korban gitu ya dari masyarakat gitu ya, mungkin dari di bidang ini mungkin wali muridnya gitu menjadi wakil untuk menuntut Yusuf Mansur untuk mengembalikan dananya. Saya nggak tahu berani atau enggak, tapi mungkin kalau sudah keluar dari Darul Quran anaknya mungkin berani. Mungkin kalau anaknya masih dalam ya nggak tahu ya, tapi ya mungkin kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat referensinya betapa Yusuf Mansur itu menggebu-gebu untuk menawarkan pattern asset management kepada ya masyarakat gitu ya, kepada kalau di sini jelas khusus kepada wali-wali santri gitu ya. Dan mungkin salah satunya penyebab Yusuf Mansur mundur daripada Daku gitu ya, yayasan itu ya karena ya yayasan Dakunya nggak mau tercemar, karena itu salah satu pendapatannya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman kita langsung lihat videonya, yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Kita dikasih izin oleh Allah ketemu satu cara untuk bukan saja hebat dalam pembangunan yang nanti berpengaruh kepada kualitas pendidikan anak, tapi cara yang berikut ini subhanallah bisa bikin untung ibu bapak dunia dan akhirat. Bukan cuman dunia doang atau akhirat doang, tapi dunia dan akhirat. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pembangunan pesantren Darul Quran dan pembangunan pesantren-pesantren yang lain rata-rata pada selau, betul nggak? Betul nggak nih? Pembangunan pesantren manapun termasuk Darul Quran itu pembangunannya rata-rata pada selau. Ntar bangun, ntar enggak, ntar lanjut lagi, ntar berhenti, lanjutnya 2 bulan, berhentinya 2 tahun. Begitu juga madrasah, sekolah-sekolah, kecuali yang dibantu oleh pemerintah dan tidak dikorupsi. Nah, beberapa waktu terakhir kami kan bermunajat. Jadi saya sama Ustaz Jamil, Ustaz Tarmizi, kami coba sih ada nggak sih cara gitu loh dengan izin Allah yang pesantren tuh jadi bangun cepat, terus wali santri tidak ada yang berubah, bukan beban, dan kemudian bukan cuma pesantren yang untung, tapi juga wali santri yang untung, plus kemudian anak-anaknya untung. Alhamdulillah ketemu nih. Selama ini kita punya harta karun
Ibu bapak yang dirahmati Allah, selama ini kita punya harta karun. Bukan selama ini sih, baru punya harta karun. Baru setahun. Mungkin ibu nggak ngerti, mungkin bapak nggak ngerti. Kalau saya ngomong ketinggian malah nanti nggak paham. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu. Nama harta karun kita itu namanya aset manajemen. Apa namanya? Insya Allah nggak ngerti itu. Itu perusahaan investasi yang legal secara OJK dan BI dan syariah secara DSN MUI, dan punya kita ini satu-satunya di Indonesia. Sampai sini nggak apa-apa, nggak paham, nggak apa-apa, nggak paham. Tapi kalau ibu-ibu nabung di bank, udah nabung belum? Ada nggak ibu-ibu yang nggak nabung di bank? Ini pada punya tabungan nggak di bank? Sedikit banyaknya punya kan? Nah, di antara cara bank mengembang biakan duit ibu di bank, bank kemudian menaruh lagi di mana? Di aset manajemen. Bapak nggak perlu tahu makhluk ini apa, tapi saya kasih tahu. Duit ibu bapak masuk ke bank, bank diantaranya membiayai, bank diantaranya kemudian memberikan dana ibu dan bapak semua, mengelola itu di mana? Di perusahaan-perusahaan seperti punya kita di aset manajemen. Ini udah mulai kelihatan blow on-nya sebenarnya. Harusnya kalau emang dikelola oleh aset manajemen juga, ngapain butuh yang ini? Harusnya kan? Dari sini jangan ke sini dulu baru ke sini. Jangan, dari sini bebas, set, langsung kemari. Makanya Samsul ya dan kawan-kawan, saya pengen punya itu. Saya pengen punya pesantren baru, ya, yang dari awal belajarnya keuangan, biar nggak bodoh umat ini, biar nggak blow on. Orang lain berkembang kayak apa tahu, kita masih di sini aja. Padahal orang lain berkembang pakai duit kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita bodoh.